Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, mari sama-sama kita lanjuti kajian kitab Al-Mawa'izul Usburiyah yang kemarin baru kita bahas tentang muqaddimah. Mari kita lanjuti kepada masuk daripada bagian yang pertama. Al-hadisul awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Al-khabara bitamamihi. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala, berkata Sayyidina Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, niscaya akan disayang mereka oleh orang-orang, oleh zat yang maha penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mempunyai sifat kasih sayang, maka insya Allah Allah akan menyayangi kepada orang tersebut. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah, berbuat sayanglah kepada siapa saja yang ada di muka bumi, niscaya yang di langit siapa saja akan menyayangi kalian. Al-khabara bitamamihi. Demikianlah hadis secara lengkapnya. Jadi dari hadis tersebut digambarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat orang-orang yang penyayang, orang-orang yang peduli, orang-orang yang punya sifat kasih dan sayang, maka niscaya dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan, kita diperintahkan irhamu man fil ardi, maka berbuat sayanglah kamu kepada siapa saja yang di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, maka ahli langit pasti akan menyayangi kamu sekalian. Wa fi muwafiqati hadzal hadis, dan untuk menyesuaikan ini hadis, hikayatun, ada satu hikayat yang menyambungkan daripada hadis ini. Ada satu kisah an Umar radhiyallahu taala anhu, yang kebetulan hadis ini berkaitan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Kana yamsi fi sikakil Madinah. Adalah satu hari berjalan ini Sayyidina Umar ibn Khattab fi sikakil Madinah, di lorong-lorong kota Madinah. Fara'a sabiyan, lalu dia melihat ada anak kecil, kana fi yadihi usfurun, dia melihat di tangan anak kecil tersebut ada seekor burung kecil. Wa kana yal'abu bihi, yang adalah anak ini sedang mempermainkan burung tersebut. Nah, Umar ibn Khattab melihat itu ada anak kecil sedang memainkan burung tersebut. Farahima Umar zalikal usfur. Kemudian tumbuh tuh rasa kasihan, tidak teganya Umar melihat burung itu sedang dimainin, diikat kakinya, diterbang-terbangin oleh anak kecil itu. Tidak tega ini Umar ibn Khattab. Fastarahu minas sabi. Kemudian dipanggil anak itu, kemudian burung tersebut dibali oleh Umar ibn Khattab dari anak tersebut. Fa'ataqahu, dan dibebaskan, dilepaskanlah burung tersebut. Itu yang dilakukan, sebuah bentuk kasih sayang Sayyidina Umar ibn Khattab kepada seekor burung yang sedang dibakal main, kemudian dibeli dan dilepaskanlah oleh Umar ibn Khattab. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu, maka tatkala wafat ini Umar ibn Khattab, ya, meninggal dunia dia, ra'ahu al-jumhuru fil manam. Telah melihatlah itu sebahagian besar daripada ulama pada saat itu fil manam, di dalam mimpinya, melihat Umar ibn Khattab. Fasa'aluhu an halihi, lalu mereka bertanya kepada Sayyidina Umar tentang keadaannya Umar setelah meninggal itu. Faqalu, kemudian mereka bertanya di dalam mimpinya itu. Jadi yang mimpi bukan hanya satu orang, beberapa orang yang melihat keadaan Umar ibn Khattab di dalam mimpinya. Dia fasa'aluhu an halihi, mereka bertanya dengan pertanyaan tentang keadaannya Umar pada saat itu. Ma fa'alallah bika, apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada anda wahai Umar? Umar, apa yang telah Allah perbuat buat engkau setelah engkau meninggal dunia? Qala, berkata Umar ibn Khattab, ghafarali wa tazawaza anni. Masya Allah. Kata Sayyidina Umar, ghafarali, telah memberikan ampunan kepada aku Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawaza anni, dan telah dimaafkan segala kesalahan-kesalahan daripada saya. Faqalu, kemudian mereka bertanya,
kepada Sayyidina Umar, kalau memang dia sudah diampuni dan sudah dimaafkan segala dosa dan kesalahannya, bi ayyi syai'in, dengan apa ya engkau bisa diamalkan itu? Amal apa, amal kebaikan apa yang telah membuat engkau menjadi diampuni oleh Allah dan dimaafkan segala dosanya? Bijudika, apakah karena kedamawanmu, au bi adlika, atau mungkin karena keadilanmu ketika engkau menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin, au bi zuhdika, atau karena kezuhudan engkau itu sehingga engkau diampuni oleh Allah, dimaafkan segala kesalahan oleh Allah. Qala, berkata Sayyidina Umar Ibn Khattab, lamma wada'tumuni fil qabri, ketika, ketahuilah katanya, kata Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni fil qabri, ketika kamu sekalian ya telah meletakkan aku di dalam kubur, telah aku dimasukkan ke dalam kubur, wasatartumuni biturab, kemudian engkau kubur aku dengan tanah, engkau pendam aku dengan tanah, wataraktumuni wahidan, dan engkau tinggalkan aku sendiri di dalam kubur itu, engkau pulang, tinggallah aku sendiri, pulanglah yang pulang semua. Fadakhala alayya malakani mahibani, pada saat itu, ketika engkau pergi meninggalkan aku, sementara aku sudah ada di dalam kubur, fadakhala alayya malakani, maka tiba-tiba datanglah kepada aku dua malaikat mahibani yang sangat menakutkan. Tara akli, sampai aku hilang akalku, warta'adat mafasili min haibatihima, ya, semua gemetar aku melihat itu semua persendian-persendian karena saking takutnya kepada kedua malaikat itu. Wa akhazani, kemudian dia mengambil tanganku itu, wa ajlasani, dan dia mendudukan aku, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, wa arada ayyas alani, dan ketika pada saat itu setelah dipegang tanganku, kemudian aku didudukan, wa arada ayyas alani, kemudian mereka berdua akan bertanya kepadaku, fasami'tu nidaan minal hatib, tiba-tiba aku mendengar ada suara ya dari atas yang tanpa ada rupa. Apa suara itu? Berkatalah, utruka abdi, tinggalkanlah, hai kedua malaikat, tinggalkanlah hambaku itu, wala tukhawifahu, dan janganlah engkau menakut-nakuti dia, fa inni rahimtuhu, karena sesungguhnya aku telah menyayangi dia, wa tazawwaztu anhu, dan aku telah memaafkan daripada segala kesalahan-kesalahan darinya. Masya Allah, tiba-tiba suara itu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berkata, utruka abdi, tinggalkan itu, hei dua malaikat, tinggalkan, lepaskan itu, jangan kau pegang dia, wala tukhawiwafu, dan jangan kau takuti mereka, fa ini rahimtuhu, karena aku telah memaafkan dia, wa tazawwaztu anhu, dan aku telah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Li'annahu rahima usfuran, karena sesungguhnya dia telah menyayangi, mengasihi seekor anak burung kecil fid dunia, waktu hidup di dunia, fa rahimtuhu fil uqbah, maka aku akan menyayangi dia di alam akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hanya itu saudara, dimaafkan Sayyidina Umar Ibn Khattab, laisa bijudik, bukan karena kedermawanannya, bukan karena keadilannya, bukan karena kezuhudannya, tapi ternyata ada sesuatu perbuatan yang kecil itu yang diberikan maaf oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menyayangi seekor anak burung yang sedang dibakar main oleh anak kecil, diikat kakinya, kemudian dibeli dan dilepaskan, bebaskan itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hikayatun ukhra, kemudian ada satu hikayat yang lainnya, kana abidun fi bani Israel, yang adalah seorang abid ahli ibadah fi bani Israel, di zaman bani Israel, marra ala kasibin minar romal, dia melewati suatu suatu bukit yang minar ramal, dari pasir, waqad asaba bani Israil muja'atun, dan pada saat itu dia lihat bahwa Bani Israel sedang mengalami satu musibah, yaitu dalam keadaan pacaklik, sedang mengalami kelaparan. Fatamanna fi nafsihi, kemudian hamba yang ahli ibadah ini, dia menghayal di dalam dirinya, dia berkata di dalam dirinya, anna hadza law kana daqiqan, andai kata saja ini bukit, ini gunung, ya, law kana daqiqan, bisa berubah menjadi tepung, la asba'u butuna Bani Israel, maka niscaya tepung itu akan aku jadi makanan, aku akan berikan makan itu kepada kaum Bani Israel agar mereka tidak mengalami daripada kelaparan.
Masya Allah. Dia punya cita-cita. Di dalam hatinya, dia berkata dalam hatinya, andai kata saja bukit itu berubah menjadi tepung, maka niscaya aku akan jadikan itu tepung sebanyak bukit itu, sebesar daripada gunung itu, aku akan berikan menjadi tepung, aku jadikan makanan dan aku akan berikan makanan itu kepada Bani Israel agar mereka tidak paceklik, agar mereka tidak mengalami kelaparan. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiyaihim. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabi di antara nabi-nabi di zaman Bani Israel itu, anna kul, ya, sesungguhnya ankul li fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendengar, melihat ada keinginan daripada hambanya yang ingin berbuat kebaikan, andai kata bukit itu berubah menjadi tepung dan tepung itu akan aku rubah menjadi makanan, aku akan berikan itu kebaikan seperti itu yang baru ada di dalam dirinya. Kemudian Allah berfirman, berkata kepada nabi di antara nabi-nabi mereka, kul li fulanin, katakan, wahai nabiku, katakan kepada si fulan, innallaha ta'ala qad aujaba laka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan daripada kepada orang itu, ya, minal ajri ma, daripada berupa pemberian pahala dengan sesuatu ucapan daripada hatinya itu. Subhanallah. Allah telah mengabulkan dan Allah telah memberikan pahala kepada. Laukana daqiqan fatasaddaqtu bihi, dia telah berkata seandainya saja bukit itu berubah menjadi tepung, fatasaddaqtu bihi, niscaya dia akan berbuat kebaikan, dia akan sedekahkan itu tepung sebanyak bukit itu untuk kaum Bani Israel supaya jangan kelaparan, tidak mengalami paceklik. Faman rahima ibadallah yarhamuhullahu ta'ala. Maka oleh karena itu, siapa saja yang mengasihi daripada hamba-hamba Allah, yarhamuhullahu ta'ala, niscaya Allah akan mengasihi orang tersebut. Fa inna zalikal abda, maka sesungguhnya hamba ini, yaitu ahli ibadah itu, lamma rahima ibadallah, ya telah tatkala dia mengasihi para hamba Allah biqaulihi, dengan ucapannya, lau kana hadza daqiqan la asba'un nas, seandainya bukit ini berubah menjadi tepung, pastilah saya akan membuatkan daripada kenyang orang-orang Bani Israel itu. Fawujida sawab, maka dia telah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan dan ungkapannya itu. Kama lau fa'ala, bagaimana kalau seandainya itu dilakukan secara nyata, padahal dia hanya mengucapkan dalam hatinya, Allah sudah memberikan kebaikan pahala kepada orang tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara, hadis yang pertama ini memberikan gambaran kepada kita, wala tahqiranna minal ma'rufi sayyi'ah. Satu sisi kita dianjurkan oleh Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya sifat penyayang, dia akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi lanjutkan hadis itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah kamu sekalian kepada apa yang ada, siapa saja yang ada di muka bumi ini, niscaya siapa saja yang ada di langit pasti akan menolong dan membantu kamu, menyayangi kamu. Begitulah kita, jangan menganggap pekerjaan sekecil apapun itu, kalau kebaikan, lakukanlah kebaikan itu. Jangan kita menyepelekan perbuatan sekecil apapun. Wala tahqiranna minal ma'rufi sayyi'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita melalui daripada kajian ini. Allah tumbuhkan sifat sayang kepada kita, peduli kepada yang ada di sekitar kita, maka niscaya Allah akan menyayangi kita. Sebagaimana yang sudah digambarkan tentang kisah Sayyidina Umar Ibn Khattab, Allah berikan pertolongan, Allah berikan ampunan dan maghfirah hanya karena, bukan karena keadilannya, bukan karena kejuhudannya, bukan karena kedermawanannya, tapi karena dia pernah berbuat baik. Ketika ada anak kecil sedang memainkan seekor burung, diikat kakinya, kemudian diterbang-terbangi burung itu, dipanggil anak itu, kemudian burung itu dibeli oleh Umar Ibn Khattab dan dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Ternyata itu yang menyebabkan Umar mendapatkan ganjaran ampunan dari Allah, dan dia tidak ditanya oleh dua malaikat di dalam kuburnya. Subhanallah. InsyaAllah kita lanjuti kajian selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.